Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini kali pertama setelah PPKM diberlakukan ya, untuk kita mengawali lagi ibadah kita. Mari dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita tahu bahwa waktu, kesempatan itu mahal harganya. Waktu tidak akan bisa terulang lagi. Tetapi biarlah di dalam setiap kesempatan, setiap waktu kita mempergunakan sebaik-baiknya untuk bisa memuliakan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Tuhan. Dia bukan hanya mengasihi kita, tetapi besar kuasanya mau dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Benci
Engkaulah Allah pencipta sekalian alam. Kami bangga karena kami boleh menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Allah yang mengasihi kami. Kami menyembah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk kami datang ke hadirat-Mu, mengizinkan kami untuk kami boleh masuk dalam ibadah kami di hari Minggu, Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kesempatan, setiap waktu itu sangat berharga, tidak akan terulang lagi, Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa hari-hari yang sudah kami lewati, Engkau sudah mampukan kami, dan sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami percaya Engkau juga yang akan memampukan kami untuk melewati hari-hari kami. Sebab itu kami mau persembahkan hidup kami dan persembahkan waktu kami pada pagi hari ini di hadapan untuk memuji Engkau, untuk menikmati firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, lawat kami, baharui kami di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga hati kami selalu tertuju kepada Engkau, hati kami fokus kepada Engkau di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Hanya Engkau satu-satunya menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji kebesaran Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini hidup kita penuh dengan tantangan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi puji Tuhan, kita ada di dalam anugerah Tuhan. Mari tetap arahkan hati kita kepadanya. Mari kita tetap menyatakan bahwa kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan dibagikan untuk saudara dan saya. Di tengah-tengah tantangan, kita tahu hanya firman Tuhan yang memberikan jawaban. Dan bagaimana firman Tuhan bisa menjadi jawaban? Kalau kita hidup di dalam firman, kita hidup dalam kekudusan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan perlindungan, kekuatan yang baru bagi kita melalui firman. Haleluya, aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya, hanya berpasrah diri hanya kepada Tuhan. Buka jalan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan.
kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin urapi kami dengan Roh yang kudus. 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya lihat. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Kita boleh kembali bersama setelah PKM. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada dasarnya untuk ke depan bahwa walaupun PPKM khusus ibadah boleh dijalankan, tetapi tetap mengacu kepada protokol kesehatan, tidak boleh jadi terbatas ya, jadi ibadah tapi terbatas orangnya, terbatas waktunya, ya kan, tidak boleh berlama-lama di dalam sebuah ruangan, apalagi dengan orang yang sangat banyak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga batas maksimal kalau kita ibadah ya, kalau kita itu segini itu paling banter memang 10 orang, itu sudah paling banter Bapak Ibu. Jadi jangan kita merasa harus ibadah kok sedikit, sekarang tidak mengacu itu. Justru di dalam hal semacam ini tantangan bagi kita bahwa kita itu serius nggak ikut Tuhan, ya kan? Memang dibagi, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita serius dalam mengiring Tuhan? Tantangan yang ada, situasi dunia bukan semakin membaik Bapak Ibu, tapi semakin memburuk keadaan dunia, semakin merosot keadaan dunia. Kenapa? Karena manusia itu sendiri, ya kan? Allah tetap, kasih Allah tetap, tetapi manusialah yang merusakkan akan dunia itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita masih dalam nuansa bagaimana 17 Agustus 1945 yang telah dicetuskan, diproklamasikan oleh proklamator kita, yaitu presiden kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat posisi kemerdekaan. Sehingga mulai saat itu negara kita dinyatakan negara yang merdeka, di mana di saat itu adalah Jepang KO, kemudian juga Amerika tidak lagi statusnya di Indonesia, ya kan? Diambil kesempatan oleh pemimpin negara kita untuk meneriakkan proklamasi kemerdekaan. Itulah sebabnya kenapa bahwa proklamasi atau kemerdekaan Indonesia bukan pemberian penjajah. Ya, itulah sebabnya kenapa bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian penjajah. Ya, kenapa? Karena Jepang KO angkat tangan, Belanda, Inggris maupun tidak ada di Indonesia, tidak dalam status menjajah. Karena waktu itu dikuasai Jepang semenjak tahun 1942. Ya. Jadi 3,5 tahun dikuasai oleh Jepang. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai itulah sebabnya di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang 1945, siapa yang hafal pembukaan undang-undang? Kemerdekaan itu atas berkat siapa? Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semua adalah berkat daripada Tuhan. Kemerdekaan adalah berkat Tuhan untuk bangsa kita. Bangsa lain boleh yang namanya adalah pemberian. Hong Kong, Taiwan pemberian, Malaysia pemberian, ya kan? Tetapi Indonesia bukan pemberian penjajah, berkat daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Luar biasa Bapak Ibu, tidak ada negara di dunia yang mencetuskan demikian selain Indonesia, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk renungan ini saya mengajak Bapak Ibu bagaimana Ayub itu hidup di dalam sebuah kemerdekaan, ya, mengacu kepada kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Kalau kemerdekaan dunia ya semacam inilah kemerdekaan itu Bapak Ibu, ya kan? Tetapi Pak Karno sudah pesan sebegitu rupa, apa
ya kan? Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini karena apa? Karena inilah situasi yang ada di dalam dunia. Ya, kita sebagai bangsa yang harus bangga, tidak harus kecil hati. Ya, luar biasa dalam 2 periode yang sedang berjalan ini, pembangunan berjalan kesana kemari, ya kan? Tetapi hanya karena COVID inilah yang membutuhkan pembangunan di negara kita, termasuk di seluruh dunia. Nah, saya mengajak buka dalam Ayub 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 13. Saya tidak akan membaca semuanya. Kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kesalahan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anak yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memuduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari bagian firman Tuhan, pelajaran dari Ayub, ini cerita yang sangat luar biasa, ya kan? Ini kisah yang luar biasa. Ini bukan cerita legenda, tetapi adalah memang asli sejarah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Ayub ini bisa sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Allah, ya kan? Dan bagaimana kita belajar dari Ayub supaya bisa menikmati yang namanya sebuah kemerdekaan yang benar-benar di dalam Kristus Yesus. Banyak orang Kristen yang katanya di dalam firman saja, kamu telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus oleh darahnya, oleh pengorbanan Yesus dari kuasa iblis dan dosanya. Tetapi banyak orang yang belum betul-betul mau dimerdekakan, sehingga masih banyak orang yang hidup di dalam dosa atau tinggal di dalam dosa. Mau dimerdekakan, Kristen percaya Yesus, percaya, ya kan? Dibaptis, tetapi tidak memiliki hati untuk benar-benar mau dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam Kristus, menjadi Kristen, dibaptis hanya sebuah upacara, ritual, sebagaimana lazimnya. Itu yang dianggapnya. Kenapa? Itulah sebabnya belum sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pikiran, bagaimana tingkah laku, perkataan, bahkan hati, kalau memang benar-benar orang ini atau orang itu ataupun siapapun orang yang ada dalam Kristus sudah memang benar-benar merasa menikmati dimerdekakan oleh Kristus Yesus, otomatis ini seimbang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sudah dimerdekakan itu cara berpikirnya itu harus berbeda, ya kan? Tidak sama seperti waktu belum percaya sama Tuhan Yesus.
Jadi baik perkataan, baik pikirannya, baik hatinya, baik tingkah lakunya harus berubah. Itu yang namanya dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Mari kita melihat ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari Ayub. Bagaimana Ayub mengekspresikan kemerdekaannya. Yang pertama, membawa diri dan keluarga selalu datang pada Tuhan. Ayat yang keempat dan kelima. Membawa diri dan keluarga selalu datang pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca tadi pada bagian yang ke ayat 4 dan kelima, Ayub itu kita melihat anak-anak yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing buat giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, berarti itu malam, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Jadi pagi-pagi bangunlah Ayub. Keesokan harinya, ini ada koma ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi pertama kali selesai mereka mengadakan pesta, Ayub berdoa menghadap Tuhan. Mengajak anak-anak, ayo berkumpul, kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Besoknya pagi-pagi Ayub sudah menyiapkan korban bakaran sembelihan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, dan Tuhan yang mampu menyempurnakan. Kalau kita tidak mau disempurnakan oleh Tuhan, kita tidak mau berubah oleh kehendak Tuhan, kita tidak mau sejalan dengan firman Tuhan, maka tidak ada yang namanya dibangun persekutuan itu setiap hari di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau dahulu orang yang belum mengenal Tuhan, nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Apa itu persekutuan dengan Tuhan? Apa itu ibadah dengan Tuhan? Tapi bagi orang yang sudah mengenal Kristus, sudah dimerdekakan oleh Kristus, oleh darahnya pengorbanan kayu salib, ini adalah sebuah kebebasan gerak di mana kita dipercaya Yesus Kristus dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Wajar kalau kita membawa diri kita dan keluarga kita kepada Tuhan. Itu wajar. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang berjanji bahwa barang siapa percaya kepadaku akan memiliki hidup yang kekal. Itu harus ada di dalam keyakinan kita semua. Kalau ini saja Bapak Ibu tidak yakin Bapak Ibu akan masuk hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, yang mustahil ada persekutuan dalam keluarga Bapak Ibu. Kita melihat Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya, di dalam hati. Artinya di sini apa? Ada orang yang paling dewasa di dalam keluarga yang membawa keluarga itu di dalam persekutuan. Tidak menunggu harus kepala keluarga kalau di dalam berbicara persekutuan dengan Tuhan, tidak menunggu bapaknya sebagai kepala keluarga. Itu kan secara kepala keluarga, secara kenegaraan. Kepala keluarganya adalah Pak A. Tapi di saat berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan hal yang rohani, yang kepala keluarga adalah siapa yang paling dewasa yang membawa keluarga itu kepada Tuhan. Itu harus dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat bahwa berarti kita itu sudah merasa benar-benar Ayub ini sudah terbebas dari kuasa iblis.
Dia tahu mana yang terbaik, dia tahu mana yang terindah di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Dan dia merasakan bagaimana dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya judul di sini adalah kesalehan Ayub dicoba. Berarti memang apa? Ayub sungguh-sungguh memperjuangkan hidup di dalam Allah ini dengan luar biasa. Bawa keluarga itu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu adalah masa depan. Kalau kita tidak membawa keluarga kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, saya yakin masa depan Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu, kita semua akan kocar-kacir. Karena pada dunia ini sudah dengan luar biasanya membawa dan mencoba menyeret manusia untuk tidak mengenal Tuhan sekalipun. Dunia ini sedang, Bapak Ibu kalau tahu, dunia ini sedang membawa manusia supaya tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu sebenarnya. Dunia ini sedang membawa manusia itu untuk jauh dari Tuhan. Dunia ini sedang membawa manusia untuk tidak percaya pada adanya Tuhan. Ini yang tanpa disadari. Bet, Niko, siapa ini? Abed, Sel, main game satu hari berapa jam? Enggak sampai sajam. Baca firman Tuhan berapa menit? Ya? 5 menit. 5 menit. Mana yang banyak waktunya? Untuk mana? Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, perjuangan kalian bukan dapat dikatakan bukan hal yang sepele, ya kan? Penduduk dunia ini semakin banyak, ya kan? Persainganmu, masa depanmu itu sangat ketat. Nah, kalau tidak sungguh-sungguh belajar, tidak sungguh-sungguh dekat-dekat dengan Tuhan, saya yakin nanti akan kepleset ke dunia ini. Enak tetapi kepleset, Bapak Ibu. Enak tetapi tidak dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan berpikir, wah ini Nganjuk gue calonnya akeh pabrik-pabrik, golek pekerjaan gampang. Jangan begitu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan, saya yakin kita semuanya sudah lupa dengan ibadah dengan dalam Tuhan. Ya kan? Lupa pasti ibadah dengan Tuhan, pasti lupa. Apalagi persekutuan dalam keluarga. Kenapa? Karena kalau kerja di pabrik itu, kalau jadi karyawan kan ada shiftnya. Satu hari shiftnya 3 kali shift. Ya kan? Pulang kerja ngantuk, nanti selesai ngantuk berangkat kerja lagi, nggak ada waktu. Kalau tidak membiasakan diri hidup bersama dengan Tuhan, pasti nggak ada waktu kan. Generasi-generasi anak-anak terutama juga. Maka dari itu kita sebagai orang tua, kita bawa keluarga kita selalu persekutuan di dalam Tuhan. Setiap sore, mungkin kapan bisa bersama, di situ kita lakukan. Seringkali saya sampaikan, saudara kita itu kan ada maghrib, ya kita maghriban bareng-bareng. Ibadah kita, persekutuan kita, ayo baca firman Tuhan, doa, begitu Bapak Ibu. Sebenarnya mudah, tetapi berat untuk dilakukan. Kenapa? Nah, kita mungkin banyak saja godaan. Orang Kristen terkenal, wah orang Kristen doanya bebas kapanpun, nggak terikat. Tetapi sampai tidak berdoa, tidak persekutu. Di sini Ayub mengajak kepada kita, mari kita bawa diri kita dan keluarga kita di dalam sebuah persekutuan. Nah, harus dalam sebuah persekutuan ada yang namanya, apa itu harus ada dengan anak. Tidak.
Walaupun hanya Bu Mining dan Pak Rubianto yang bersekutu tiap sore baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, doa, doakan anak, doakan cucu, doakan saudara-saudara. Amin. Tidak harus menunggu yang namanya Abednego nunggu ngenteni papane. Tidak usah Abednego. Ya, baca firman Tuhan sama adik-adiknya setiap sore. Terus berdoa, sekolah kalian, terus kesehatan kalian, ya kan begitu. Ya. Dan semuanya yang lainnya, ya kan. Paulus tidak usah menunggu bapaknya, yai. Persekutuan sama Noel setiap sore sebelum tidur. Tahu kan jam anakku ngantuk ini jam piro tahu. Persekutuan dulu sejenak. Nah di situ ya caranya begitu. Adakan waktu khusus Bu Maria sama Mas Bisel persekutuan. Secara khusus ada waktu khusus. Nah, di situ. Entah itu sebelum tidur atau bagaimana silakan. Mungkin kalau sore ada yang Pak Eko saya sambil jualan, sore ada orang yang membeli Mas ya. Ya setelah tutup itu persekutuan sejenak. Caranya begitu. Apalagi di Bu Maria itu ruangannya mau istilah itu persekutuan di depan, di tengah, di belakang itu ada tempat. Nah di situ. Nah, ada tempat bisa ya lakukan. Mungkin setelah toko ini tutup, orang-orang sudah harus sudah persekutuan. Kalau ingin tambah saja jam 12 malam doa khusus atau jam 3 pagi. Jadi itu apa itu pergumulan doa Bapak Ibu mendoakan siapa beban Bapak Ibu silakan di situ. Ya. Daripada waktu tidak bisa tidur baca firman Tuhan, gitu loh, atau doa khusus. Nah di situ. Jadi digiring membiasakan diri membawa diri kita ini dan keluarga kita itu kepada Tuhan. Yang kedua, menyadari harta milik Tuhan. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Ya tadi kita melihat ayat yang ke-5 bagian D. Bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sejumlah mereka sekalian. Korban bakaran entah itu sapi lembu mereka. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mengendaki dari diri kita bahwa sadarilah, perlu banyak orang yang belum paham. Seberapapun kekayaan kita meninggal kita tidak bawa asal. Seberapapun harta yang kita miliki Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di saat situasi perang, Bapak Ibu bawa lari apa kira-kira? Nyawanya dan anaknya. Ayo mulai. Nah semacam itu saja yang dibawa. Nggak ada waktu ngedol tanah rumah, nggak ada waktu, ya kan? Nggak ada waktu. Bukan berarti kita tidak harus memiliki. Boleh memiliki, tapi ingatlah, ya kan? Ini semua adalah titipan daripada Tuhan. Sekedar kita menikmati, ya kan? Di situ. Jadi sehingga kita tidak terikat. Pernah tak sampaikan dulu ada tetangga sudah tua mau meninggal, susah meninggal. Kenapa Bapak Ibu? Karena cincinnya ini loh. Ya kan, hilangnya cincinnya. Udah gede Bapak Ibu. Akhirnya dilepas sama anak-anaknya, baru bisa. Karena memang kepikirannya ke harta. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau hati kita, harta kita adalah surga, maka hati kita juga ada di surga. Tapi kalau harta kita melihat kepada dunia ini, tanahku, wah luas, rumahku, wah luas. Kira-kira mati itu ke surga apa tidak walaupun ke surga?
susah Bapak Ibu. Tuhan katakan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena cintanya terhadap Tuhan luar biasa, tapi cintanya sama Tuhan tidak seberapa. Lebih baik meninggalkan Tuhan daripada dalam kisah cerita orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya dia dikatakan. Dan memang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang kaya kenapa dikatakan sukar? Karena tidak semua orang kaya itu bisa masuk surga Bapak Ibu. Tidak semua orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Ada orang kaya yang mudah masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena hidupnya didasari takut akan Tuhan, dan semua harta yang dimiliki adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo coba. Semua hartanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ayo Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tadi ayo itu memiliki, ia mendapat Tuhan lagi, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu. 500 pasang lembu itu berarti berapa? Bisa? 500 pasang lembu itu berarti berapa? Itu baru 500 pasang lembu itu yang jantan, artinya Bapak Ibu ya 1.000 ekor. Belum yang betina, belum yang anak-anaknya. Tapi ayo setiap hari mempersembahkan kurban itu sejumlah anaknya. Berarti berapa? 10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini pekerjaan yang luar biasa. Dan Ayub melihat kenapa Ayub rela mengorbankan itu. Masih terlalu kecil yang dia persembahkan untuk Tuhan. Dari apa yang dia miliki. Walaupun dia setiap hari mengorbankan 10 ekor lembu, tetapi dia itu memiliki 1.000 ekor lembu yang jantan, khusus untuk ini loh, untuk kerja. Itu jumlahnya 1.000. Belum yang betina, induk-induknya itu belum dihitung Bapak Ibu kurban. Bapak Ibu Saudara terkasih, 1 tahun berapa hari? 365. Ya, kalau ini mempunyai 1.000, induknya 1.000, 2.000. Ya, kalau di dalam dunia peternakan, sapi satu itu betinanya itu 5. Coba bayangkan. Berarti kecil, belum ada apa-apanya. Tapi Bapak Ibu yang Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki daripada kita itu kita menyadari semua ini diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Dunia ini diciptakan Tuhan pada mulanya, ya kan? Tetapi dikuasai iblis setelah manusia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dan kita melihat walau hartanya habis, Ayub tetap setia. Walaupun anak-anaknya musnah, Ayub tetap setia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat ayat yang tadi. Ada 1. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Adakah orang yang bisa begitu? Kira-kira bisa? Tidak mudah Bapak Ibu, ya kan? Tidak mudah. Itu loh. Orang bisa mengatakan terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan mudah. Dan tidak semua orang seperti itu. Mau seperti itu dan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus,
Ini ada suasana yang teka-teki. Pembunuhan di Subang, ya kan? Di jalan apa itu ya? Itu sebuah teka-teki bahwa indikasi adalah keluarga dekat, orang terdekat atau orang kenal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba Bapak Ibu bayangkan di berita, istri anaknya dibunuh, ya kan? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pun masih menunggu, penasaran siapa pelaku yang sebenarnya. Walaupun dalam hati saya pasti curiga, kok nggak ada yang tahu, pintu tidak disongkel, ya kan? Nah, di situ polisi menggarisbawahi pasti orang yang kenal dengan orang atau korban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelaku walaupun keluarga dekat, pasti dia tidak akan mengatakan menangis, terpujilah nama Tuhan. Antara bingung dan dia berdoa sebagai selamat dari tuduhan atau incaran. Itu saja. Tetapi tidak seperti Ayub, Bapak Ibu. Dia mengakui segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Dunia, harta dan segala isinya, hidupnya manusia itu adalah milik Tuhan. Dan benar, Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan hari pertama ini 2, 3, 4, 5, 6 hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, hidup milik Tuhan. Pasal 2 1 sampai 10 itu bisa di Bapak Ibu baca. Pasal 2 1 sampai 10 pada saudari dan anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantaranya datang iblis untuk menghadap Tuhan, runut. Jadi ada pesta runut melok parkir iblis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah engkau memperhatikan hambaku? Ayub ayat 3, sebab yang berjalan dan lalu jawab iblis, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala sesuatunya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu, ayat yang ke. Terus kemudian ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil berdengar. Dan sebelum masih bertekunlah engkau dalam kesalahanmu, ayat 9, kutukilah Allahmu dan matilah. Itu istri Ayub. Tetapi jawab Ayub ayat yang 10 kepadanya, kepada istrinya yang dipakai oleh iblis itu, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya apa? Di saat kita ada berkat, kita katakan haleluya, puji Tuhan. Di saat penderitaan kita mengumpat kepada Tuhan. Di saat ada pencobaan kita katakan kita mengumpat pada Tuhan, menghina. Jadi artinya apa? Hanya mencari yang baik tok, hanya menerima yang baik tok dari Tuhan. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Iblis minta, siapapun dicobai, iblis minta kepada Tuhan. Itu kok setia minta Tuhan, boleh diizinkan aku mencobai. Itu loh Bapak. Makanya di dalam Yakobus tidak ada Tuhan mencobai. Mencobai itu adalah iblis. Kadang-kadang orang mengatakan, ya Tuhan mencobai, salah. Tuhan gak mencobai. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai siapapun umatnya. Tergantung dari situ adalah kesetiaan, ketekunan kita. Kita setia apa tidak? Kita tekun apa tidak di dalam Tuhan? Itu baru yang namanya kita orang-orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau hanya bisa bekerja, bisa cari pekerjaan, itu belum merdeka. Ya kan? Di dalam Kristus. Kenapa? Karena bisa saja diuji oleh majikannya, coba orang ini jujur apa tidak.
Gitu loh, ya kan? Coba diuji sama bosnya, jujur enggak? Itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus, pasti pikiran, hati, jiwa, dan kekuatannya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Hidupnya, keluarganya milik Tuhan. Segala sesuatu orang sudah merdekakan dalam Kristus, keputusannya minta kepada Tuhan. Apa yang engkau mau Tuhan, itu yang harus dipertanyakan, yang harus dibawa ke hadirat Tuhan, sehingga Tuhan, oh ini benar-benar memang ingin tahu keputusan, bukan ngambil keputusan sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus, sesuai kebenaran firman Tuhan. Seperti pada pagi hari ini kita belajar dari Ayub. Tuhan Yesus berkati. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu meteraikan dalam hati pikiran kami. Jadikan, pimpin kami, bawa kami untuk menjadi orang-orang yang sungguh merdeka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti Ayub yang merdeka, yang tidak dijajah oleh kuasa iblis, tetapi menyadari segala sesuatu adalah milik Tuhan dan memutuskan segala sesuatunya adalah berdasarkan kehendak Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan, membawa keluarga bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kami oleh pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah untuk menebus dosa dari kuasa si jahat, iblis dan kuasanya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini datang ke hadirat-Mu, kami serahkan ya Tuhan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu, yang saat ini bersama Bu Nining sekeluarga, Bu Maria sekeluarga, kami serahkan dalam pimpinan dan urapan-Mu masa depan dan cita-cita sekolah, dan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bu Nining sekeluarga, Bu Maria sekeluarga, dalam segala hal kami serahkan ya Tuhan Yesus Paulus keluarga dalam pimpinan urapan, kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat menyertai, dan pakai bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk bawa jiwa bagi kemuliaan. Kami serahkan Abed Riko bersama keluarganya Tuhan, jamah pimpin supaya dalam kasih setia Tuhan, cinta akan Tuhan, dan menjadi alat-Mu bagi masa depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara kami yang bersama saat ini, Engkau yang tahu keadaan mereka. Jikalau sakit, Tuhan jamah sembuhkan ya Tuhan, supaya boleh sehat kembali, boleh bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan baik Aksa, Paul, bahkan Bapak Ibu Saudara kami yang sakit saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Kami serahkan, jikalau mereka susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan menguatkan. Roh-Mu yang menyertai selalu ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, sinode kami dalam kuasa-Mu, di dalam persiapan kongres, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, panitia yang bekerja Tuhan campur tangan pimpin, hikmat marifat menyertai. Kami serahkan juga saudara kami seiman, baik di Nganjuk khususnya, seluruh Indonesia dan dunia, Tuhan campur tangan pimpin dalam tangan kuasa-Mu, berbagai denominasi gereja dalam Kristus Yesus yang telah memerdekakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu, pemerintah negara kami, presiden, wakil, para menteri dan jajarannya, sampai tingkat bawah, bahkan sampai tingkat RT. Kami serahkan ya Tuhan Yesus TNI Polri yang mengawal bangsa dan negara ini,
Tuhan campur tangan, berikan kekuatan, kesehatan, nikmat maripatmu, dan Tuhan menyertai Satgas seluruh Indonesia khususnya, bahkan masyarakat Indonesia, seluruh elemen bangsa ini ya Tuhan, supaya sehati sepikir memajukan dan membawa bangsa ini bangsa yang bermartabat, bukan hanya di hadapan dunia dan manusia, tetapi bermartabat di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, kami serahkan doa kami dalam nama Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri, kita berdoa. Allah yang punya kekuatan dan kuasa kasih di dalam Kristus Yesus, biarlah anugerah damai sejahteranya dilimpahkan atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasihnya, cintanya dalam Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Pulanglah, jadilah garam dan terang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Silakan dipersilakan.